Pengeluaran biaya kesehatan per kapita negara-negara terus meningkat, tumbuh melebihi pendapatan per kapitanya. Namun, hal ini belum tentu ikut meningkatkan usia harapan hidup masyarakatnya, terutama jika tidak dikelola dengan bijak. Dengan usia harapan hidup 72 tahun, Indonesia masih mengalami peningkatan angka penderita jantung, stroke, kanker dan gagal ginjal, serta angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi. Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mencanangkan dan melaksanakan transformasi pada 6 pilar sistem kesehatan nasional, termasuk pilar keempat, yaitu transformasi pembiayaan kesehatan. Transformasi ini diwujudkan melalui 4 program prioritas untuk mencapai tujuan pendanaan yang sesuai. Di antaranya, tersedia, cukup dan berkelanjutan, alokasi yang adil, serta pemanfaatan yang efektif dan efisien. 4 program prioritas tersebut diantaranya transformasi dalam hal health account, health technology assessment, jaminan kesehatan nasional, serta konsolidasi pendanaan kesehatan. Health account dilakukan untuk menghasilkan potret real dari belanja kesehatan secara lebih komprehensif di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan nasional yang meliputi dimensi pengelola, sumber dana, penyedia, fungsi, juga pola penyakit. Analisa NHA menunjukkan realisasi belanja kesehatan terbesar berada pada tingkat nasional yang didominasi oleh pembiayaan tindakan kuratif rumah sakit. Jika pola pembiayaan ini diteruskan, belanja pengobatan di rumah sakit akan terus membengkak dan berdampak pada inflasi belanja kesehatan yang tinggi dan tidak efektif. Transformasi ini akan mengubah fokus pola tersebut menjadi mencegah dari yang sebelumnya mengobati. Pembiayaan yang tidak efisien sebelumnya akan menjadi lebih transparan dan efektif. Selain itu, layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama akan diperkuat agar mayoritas bisa tertangani dengan baik. Capaian produksi health account di tingkat nasional adalah T-1, sehingga bisa digunakan untuk dasar penajaman perencanaan selanjutnya. Health account juga merupakan bentuk penajaman perencanaan dan advokasi pada pemangku kebijakan, tujuannya agar penganggaran bisa lebih akurat dan transparan. Health account diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat dengan akses layanan yang lebih dekat dan berkualitas dan dipergunakan oleh Kemendagri untuk penajaman perencanaan dan oleh DPR untuk usulan anggaran serta pengakuan dari lembaga internasional. Program yang kedua adalah HTA. Hadirnya teknologi kesehatan dapat mempermudah pendeteksian dan pengobatan penyakit. Hal ini karena alat kesehatan yang lebih canggih dan obat yang lebih mahal belum tentu lebih bermanfaat bagi masyarakat. Melalui HTA, keputusan dapat diambil secara lebih matang dengan adanya bukti yang efektif dan efisien untuk mempertimbangkan nilai ekonomi, keberlanjutan finansial, serta perbaikan status kesehatan. Saat ini, HTA sudah menghasilkan 15 keputusan yang diterapkan pada daftar formularium nasional dan tetap dilakukan pemantauan pada penerapannya. Desain HTA nantinya melibatkan proses bisnis yang baru dengan kapasitas dan kapabilitas yang lebih baik agar dapat mendorong banyak keputusan secara lebih cepat dan berkualitas. Program yang ketiga adalah memastikan jaminan kesehatan nasional bisa terus berlanjut. Sebanyak 92% penduduk Indonesia memiliki proteksi JKN, sehingga diperlukan penyempurnaan mekanisme pembayaran di berbagai fasilitas kesehatan melalui adanya pengelompokan penyakit dan risiko masyarakat Indonesia. Pembayaran di rumah sakit telah dilakukan penyesuaian tarif Indonesia Case Based Group, berfokus pada keberlanjutan kualitas layanan dan perbaikan akses yang didukung dengan biaya yang berkelanjutan. Nantinya, review tarif ini akan dilakukan setiap tahun dan ditetapkan paling cepat setiap 2 tahun. Penerapan tarif ini berdasar pada pengelompokan epidemiologi masyarakat di Indonesia dengan melibatkan organisasi profesi terkait. Penyesuaian tarif baru untuk rumah sakit ini telah diterapkan melalui Permenkes nomor 3 tahun 2023. Program JKN juga sudah menyiapkan tarif tahun 2025, yaitu 60% pembiayaan terselesaikan pada November 2023, serta pengelompokan baru yang sudah 80% terselesaikan. Berikutnya adalah Program Kapitasi Berbasis Resiko FKTP. Program ini mendukung perbaikan pilar pertama yang dilakukan secara lebih adil dan setara dengan memberikan insentif agar mutu layanan dapat ditingkatkan sehingga rujukan ke tingkat lanjutan dapat berkurang. Program terakhir adalah konsolidasi pendanaan kesehatan. Program ini dilakukan sebagai bentuk sinergi peran pendanaan antara pusat, daerah, swasta, serta masyarakat. Pembiayaan kesehatan bukan hanya sekedar angka-angka, namun di setiap pengelolaan dana kesehatan yang masuk dan keluar ada arti bagi setiap jiwa dan raga
masyarakat Indonesia.